Siapa yang menolak jika disuguhkan semangkuk bakso hangat di depan mata? Pastinya langsung disantap ya. Apalagi pas hujan-hujan. Bikin enak pastinya. Adalah bakso, jajanan yang bisa didapatkan di mana saja. Dari pinggir jalan sampai di tempat elit perkotaan. Kuliner bola-bola daging yang diberi kuah ini menjadi favorit selebritas sampai pemimpin negara. Buktinya, kala mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama berkunjung ke Indonesia, Presiden Jokowi menjamunya dengan bakso. Sedap. Baso atau bakso bisa jadi adalah jajanan terpopuler bagi warga 62. Padahal bakso bukan hidangan asli dari Indonesia. Kuliner bakso memiliki sejarah yang panjang, bermula dari ungkapan kasih sayang seorang anak pada ibunya. Lalu, bagaimanakah awal mula bakso bisa mewarnai khasanah kuliner Nusantara? Simak kisahnya di Secret Story berikut ini. Kisah bakso dimulai di Tiongkok atau Cina pada akhir abad ke-17, ketika dinasti Ming masih berkuasa. Adalah Meng Bo, seorang anak yang tinggal di daerah Fuzhou bersama ibunya yang sudah berusia lanjut. Suatu ketika, Meng Bo ingin menyajikan masakan berbahan daging yang sangat disukai ibunya. Sayang, begitu sang ibu ingin menikmatinya, ia kecewa. Ternyata gigi-giginya sudah tak sanggup lagi untuk mengunyah daging. Meng Bo lalu memutar otak mencari cara untuk bisa melembutkan daging. Ia lalu terinspirasi dengan cara pembuatan mochi, di mana ketan ditumbuk sampai menjadi halus. Bedanya yang dihaluskan oleh Meng Bo adalah daging. Daging yang sudah halus kemudian dibentuk bulat-bulat, dicampur sedikit tepung tapioka, dan disajikan bersama kuah kaldu yang hangat. Ibunya tentu saja sangat menyukai menu baru yang dibuat Meng Bo. Kreasi Meng Bo ini dengan cepat menyebar ke segala penjuru kota karena kelezatannya. Sejak saat itu, sajian berbahan daging berbentuk bulat-bulat yang disebut bakso menjadi populer di daratan Tiongkok. Resepnya dibawa para saudagar dari Tiongkok melalang buana ke berbagai penjuru dunia sampai ke Nusantara. Rasa dan kualitas bakso tergantung pada daging dan pengolahannya. Penasaran gimana sih cara buat bakso yang enak? Bedanya apa zaman dulu? Zaman dulu itu tidak ada peraturan sapi setelah dipotong harus digantung. Dan sekarang harus ditiriskan dulu. Kalau nggak salah semua dia harus potong di pejagalan, gantung mereka 8 jam, dipendingin. Supaya terjadi proses pentirisan darah dan proses rigor mortis. Dulu, jam 5 itu atau setengah 5, para pedagang bakso udah nangkring di pejagalan sapi, nunggu sapi yang baru dipotong, ditetelin, itu masih goyang tuh, masih anget, udah digebukin. Bawa pulang digebukin. Karena apa? Dia punya protein masih utuh, jadi dia lihat, kenyal. Nggak perlu dikasih apa-apa. Bakso dalam bahasa Hokkien bermakna daging giling yang merujuk pada daging babi. Masuk ke Indonesia, bakso berkembang di lingkungan yang beragam sehingga banyak variannya. Bakso kemudian lebih umum dibuat dari daging sapi karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Pengaruh bakso diduga tak hanya dari Cina, karena di daratan Eropa juga memiliki menu yang nyaris sama, berupa bola-bola daging giling atau meatball yang disajikan dengan saus kental dan juga pasta. Sajian ini dibawa Belanda di masa pra-kemerdekaan Indonesia. Dari masa ke masa, bakso terus saja berevolusi di tanah air tercinta Indonesia. Mulai dari ukurannya, isiannya, sampai harganya yang super mahal. Jutaan rupiah. Meski begitu, bakso tetap saja digemari. Enak sih. William Wongso, chef legendaris Indonesia, juga suka bakso ternyata. Dan varian bakso itu kan dari murah sampai harga sedang. Tinggal campurannya. Apa aja yang dimasukkan di situ. Dan saya baru melihat di Jakarta, makan bakso itu warna kuahnya coklat gitu, dikasih kecap, kasih tomat, dikasih sambal, diaduk rame, ada sounnya, apa semua itu makan bakso tambah nasi. Itu perubahannya.
Dan sekarang juga banyak varian. Ada bakso gepeng. Kalau aku makan bakso cari yang gepeng. Dari beragam varian bakso di Indonesia, bakso yang paling dikenal adalah bakso Malang dan bakso Solo Wonogiri. Bakso Malang memiliki ciri khas berupa tambahan mie kuning, tahu, siomay, sawi, sampai pangsit goreng. Sementara bakso Solo Wonogiri populer dengan kuah kaldunya yang gurih dengan tambahan tetelan atau irisan daging. Alkisah, kepopuleran bakso Malang dimulai di tahun 1977. Ketika itu, ada seorang pedagang bakso keliling bernama Sugito. Bakso racikannya selalu laris. Ia lalu berhenti berjualan keliling dengan membuka warung bakso di belakang bioskop Presiden di daerah Malang, Jawa Timur. Untuk mempermudah pelanggan mengingat warung baksonya, Sugito memberi nama Warung Bakso Presiden. Bakso yang kenyal dan gurih dengan beragam variasinya membuat Warung Bakso Presiden milik Sugito makin terkenal dan membuka cabang di mana-mana. Kesuksesan Sugito menginspirasi munculnya usaha bakso tandingan di Malang. Mulai dari bakso Cakman, bakso Horek, bakso Damas, dan bakso-bakso lainnya dengan cita rasa yang memanjakan selera. Ya mungkin dari dulu kalau aku ya bakso Surabaya. Karena yang dulu bakso Malang, bakso Surabaya itu hampir sama. Cuman yang nggak halal sering-sering pakai usus babi, usus kecil babi itu ada di dalamnya gitu. Bakso sapi, nggak dicampur babi, tapi dia ada ususnya. Terus nanti kalau di sampingannya dia jual siomay goreng. Sekarang kalau kita ke bakwan Pabean itu ya itu versi belakangan lah. Ada goreng-gorengan campur jadi satu gitu. Berbeda dengan kisah bakso dari Solo atau Wonogiri. Bakso Wonogiri konon asalnya dari daerah Girimarto, Wonogiri, Jawa Tengah. Bakso Wonogiri menjadi populer karena kaum perantau yang berjualan bakso sampai ke Jakarta. Mereka menjajakan bakso murah namun nikmat. Dengan ciri khas kuah yang bening dari hasil air rebusan tulang sapi, bakso Wonogiri menjadi kian digemari. Nah, buat penggemar bakso di sekitar Jabodetabek, pastinya banyak warung bakso yang pastinya enak dan kekinian. Salah satunya adalah Bakso Babat Agung di daerah Bekasi. Tempatnya nyaman, luas, dan gak bikin gerah. Baksonya juga banyak pilihan. Hayo, mau coba yang mana? Bakso komplit halus atau Vulcano bakso misterius yang bikin takjub? Berbentuk seperti gunung yang dibuat dari pangsit. Sementara bakso-baksonya ada di bagian dalam. Isinya macam-macam. Pedasnya juara. Dan disajikan di atas hot plate. Wow, bikin surprise pastinya. Nikmat. Buat yang suka gurih-gurih, mesti icip-icip bakso yang satu ini. Bakso Sumsum. Menu andalan bakso dua nyonya di daerah Tomang, Jakarta Barat. Baksonya sih biasa saja ukurannya. Tapi dengan tambahan tulang sapi berisi sumsum yang menu-menuhin mangkoknya tuh. Eits, belum selesai. Masih ada tambahan bakso pentol yang pedasnya nendang. Bakso iganya juga ada. Porsinya lumayan banyak. Bikin kenyang pastinya. Hayo, siapa yang jadi pingin makan bakso? Buruan deh cari warung bakso terdekat. Bakso, jajanan nikmat, sejuta umat.